Ya, memasuki tahun 2026, Bank Indonesia dihadapkan pada landscape global yang masih syarat tekanan. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, ketidakpastian pasar keuangan meningkat, dan arus modal ke negara berkembang masih bergerak fluktuatif. Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia memilih strategi yang berimbang, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat stabilitas sektor keuangan, namun tetap memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ini tercermin dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2026 yang menjadi RDG perdana di tahun ini. Selengkapnya kita akan bahas dalam Jurus Bank Indonesia Jaga Rupiah dan Stabilitas Keuangan di awal 2026. Kalau kita lihat ya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2026, BI memutuskan Bank Indonesia atau BI rate dipertahankan di level 4,75%. Suku bunga deposit facility di level 3,75% dan suku bunga lending facility di level 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global untuk mendukung sasaran inflasi 2026-2027 di level 2,5% plus minus 1% serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan melambat berada di level 3,2% dan ini lebih rendah ya dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat di 3,3%. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh berbagai tekanan global, di antaranya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, lalu ada kerentanan rantai pasok global, serta masih tingginya imbal hasil US Treasury seiring defisit fiskal Amerika Serikat yang masih besar. Kondisi tersebut mendorong penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan pada saat yang sama menahan aliran modal ke negara-negara emerging market. Hingga 19 Januari 2026, investasi portofolio asing tercatat mengalami net outflow sebesar 1,6 miliar US dollar. Kalau kita lihat ya dari sisi nilai tukar rupiah, rupiah pada 20 Januari 2026 tercatat di level 16.945 begitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat melemah 1,53% dan memang ini secara point to point dibandingkan akhir Desember 2025. Dan dalam merespons tekanan tersebut, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi di berbagai pasar. Intervensi dilakukan melalui pasar non-deliverable forward atau NDF offshore, pasar spot domestik dan juga domestik non-deliverable forward atau DNDF, serta disertai pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Sementara itu dari sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan daya tahan yang baik. Transaksi berjalan berada dalam kisaran defisit 0,5%. Lalu kalau kita lihat hingga surplus 0,3% dari PDB. Dan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 mencapai 156,5 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 6,4 bulan pembiayaan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dan kalau kita lihat dari sisi harganya seperti apa? Dari sisi harga, inflasi indeks harga konsumen Desember 2025 kalau misalnya kita lihat tercatat sebesar 2,92% year on year dengan inflasi inti di level 2,38% year on year. Sementara itu inflasi kelompok administered prices terjaga di level 1,93% year on year. Namun inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi. Tercatat sebesar kalau kita lihat di 6,21% year on year. Kedepan Bank Indonesia meyakini ya inflasi tahun 2026 dan 2027 akan tetap terjaga dalam sasaran 2,5% plus minus 1% seiring dengan upaya menjaga stabilitas harga tersebut. Bank Indonesia terus mengoptimalkan operasi moneter. Hal ini tercermin dari posisi sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang terus menurun dari 916,97 triliun rupiah pada awal 2025 menjadi 730,9 triliun pada awal tahun 2025 ya. Tadi 2026 maksud kami. Dan turun lagi begitu ya ke 694,04 triliun per 20 Januari 2026. Dari sisi imbal hasil, SRBI tenor 6 bulan berada di level 4,62%, tenor 9 bulan di level 4,66% dan tenor 12 bulan di level 4,69%.
Kredit perbankan sepanjang tahun 2025, kalau misalnya kita lihat ya, ini menunjukkan kinerja positif tumbuh sebesar 9,69% year on year dan masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia 8-11%. Jadi kalau misalkan kita lihat secara rinci ya, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang tumbuh 21,06% year on year. Sementara kredit modal kerja tercatat tumbuh 4,52% secara year on year dan juga kredit konsumsi tumbuh 6,58%. Ke depan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2026 akan berada di kisaran 8-12%. Dan seiring dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada di rentang 4,7% sampai dengan 5,5%. Di tahun 2026 ya, kalau misalkan kita lihat ini meningkat ke kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Dan dari sisi stabilitas sistem keuangan, kondisi perbankan tetap terjaga kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau CAR yang tercatat sebesar 26,05%. Sementara itu resiko kredit masih terkendali dengan rasio kredit bermasalah atau NPL gross di level 2,21% dan NPL neto di level 0,86%. Ya, pemirsa, kalau misalkan kita lihat ya, RDG Perdana 2026 ini menunjukkan strategi Bank Indonesia yang pragmatis dan juga aktif. Menahan suku bunga acuan namun secara bersamaan menguatkan seluruh instrumen kebijakan. Stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat, operasi moneter pro market diintensifkan, dan transmisi kredit dorongan agar lebih cepat sampai ke sektor real. Di tengah tekanan global yang masih tinggi, Bank Indonesia memilih menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan aktivitas atau efektivitas bauran kebijakan ini akan menjadi penentu ya. Apakah stabilitas yang dijaga di awal tahun ini mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan sepanjang tahun 2026?